Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah kita dicipta untuk melakukan pekerjaan baik. Kita dicipta untuk melakukan pekerjaan baik. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10 yang berjudul Semuanya adalah Kasih Karunia. Dijelaskan di dalam perikop ini bahwa kita dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi kemudian Kristus Yesus memberikan anugerah. Kalau di ayat 8 kita baca, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengan jelas tadi sudah kita pahami bahwa hidup kita ini adalah anugerah. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita hidupi ketika kita memahami bahwa kita dicipta untuk melakukan pekerjaan baik? Yang pertama, pahami dan sadarilah bahwa hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Pahami dan sadarilah bahwa hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Ketika setiap kita memahami dan menyadari bahwa hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan, tentunya kita akan hidup dengan takut akan Tuhan, rendah hati, bersyukur. Karena tadi sebenarnya kita harusnya mendapatkan hukuman, bahkan sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi karena Allah di dalam Yesus mengasihi kita, maka kita diberikan kasih karunia. Kasih karunia-Nya itulah, kasih karunia Allah di dalam Yesuslah yang membuat kita boleh hidup sampai saat ini. Kasih karunia-Nya itulah yang memberikan kita kesempatan menikmati hari-hari kehidupan kita. Kalau begitu, kalau kita memahami dan menyadari bahwa hidup kita adalah kasih karunia, maka nikmati, maknai, dan syukuri. Sepanjang apapun, seberapa lama pun diberikan anugerah kehidupan itu, maka nikmati, maknai, dan syukurilah. Karena kita tahu semua hanya karena kasih karunia, anugerah, bukan karena kekuatan kita. Tadi dengan jelas dikatakan, bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berarti kasih karunia itu adalah pemberian Allah
Allah yang berinisiatif di dalam Yesus memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, menyelamatkan kita. Kita yang sudah mati karena dosa diberikan keselamatan, kehidupan kekal, sorga kekekalan menjadi milik setiap orang yang percaya karena kasih karunia Allah. Yang kedua, responlah kasih karunia Tuhan dengan melakukan pekerjaan baik. Responlah kasih karunia Tuhan dengan melakukan pekerjaan baik. Ketika kita sudah menyadari, memahami bahwa hidup kita adalah kasih karunia, jadi bukan karena kita yang hebat, bukan karena kebaikanku, bukan karena kelebihanku, bukan karena sesuatu hal yang bisa aku andalkan dari diriku, karena sesungguhnya memang kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Siapa kita di hadapan Tuhan dengan keberdosaan kita? Tetapi ketika kasih karunia itu telah diberikan, maka responlah. Dengan apa? Dengan melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik apa? Tentu pekerjaan yang berkenan seturut dengan kehendak Tuhan. Pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Pekerjaan baik kapan kita lakukan? Dalam totalitas kehidupan kita. Melalui kesaksian hidup keseharian kita. Kita memancarkan, memberi sinar, memberikan aura positif, kebaikan melalui ide-ide pemikiran kita, melalui perkataan-perkataan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita. Ide-ide kita adalah ide-ide yang membangun, yang memberikan pengharapan, menginspirasi sesama. Perkataan-perkataan kita, perkataan yang memberkati, menyemangati, memberikan motivasi. Perbuatan kita adalah perbuatan yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ada di situ kepekaan, kepedulian melihat sekitar kita. Kemudian kita meresponnya dengan perbuatan-perbuatan baik. Inilah yang dikehendaki dari firman pada hari ini, yang dikehendaki Tuhan melalui firman pada hari ini. Kita dicipta untuk melakukan pekerjaan baik. Maka pahami dan sadarilah bahwa hidup ini adalah kasih karunia. Kemudian responlah kasih karunia Tuhan dengan melakukan pekerjaan baik. Selamat melakukan pekerjaan baik. Selamat bersinar untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita dan bagi sesama. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa kehidupan ini adalah kasih karunia dari Tuhan. Karena itu kami mau menyadari, memahaminya, sehingga kami selalu mensyukuri anugerah kehidupan yang Engkau berikan dengan meresponnya, melakukan perbuatan baik. Kehidupan kami adalah kehidupan yang menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Kehidupan kami adalah kehidupan yang menjadi berkat bagi kami dan sesama, dan tentunya menjadi puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan untuk
menghidupi firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan, pemerintah kami, bangsa dan negara kami, dan juga keluarga kami dimanapun berada. Khususnya untuk saudara-saudari kami yang mengalami pergumulan, Tuhan berbelas kasihlah bagi mereka. Kiranya melalui pertolongan Tuhan mereka dimampukan menghadapi dan melampaui pergumulan mereka karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, apapun yang kami harapkan dan rencanakan sepanjang hari ini, kami mau lakukan semuanya dengan mengandalkan Tuhan, karena kami mengimani Tuhan yang maha baik memberikan yang terbaik bagi kami yang berharap dan percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.